Oke guys, kembali lagi di drama The Devil Judge. Ini adalah episode ke-9. Nah, di awal episode ini, mereka kembali menampilkan episode-episode sebelumnya. Akhirnya si Kim Ga-eun ini berada di pihaknya si Kang Yo-han. Dan saat itu si Kang Yo-han mendapatkan telepon dari si Elia. Nah, saat si Kang Yo-han menemui si Elia, dia langsung mencekik penggemarnya itu. Karena dia sangat tidak suka orang-orang yang menyakiti keponakannya. Wah, begitu sayangnya dia kepada keponakannya guys. Namun si Soyun melarangnya dengan menodongkan pistolnya kepada si Kang Yo-han. Karena jika dilanjutkan dia bisa membunuh si penggemar itu. Dan sampainya di rumah si Elia menjelaskan kalau si Soyun itu tidak berniat untuk menyakitinya. Dia hanya ingin ditemani oleh si Soyun itu karena si Kang Yo-han tidak punya waktu untuk si Elia. Tapi dia masih kesal dengan si Soyun ini karena dia sangat khawatir dengan orang-orang yang dekat dengan si Elia ini. Namun si Kim Ga-eun masih berusaha untuk meyakinkan si Kang Yo-han kalau si Soyun itu adalah orang baik dan ingin menjaga si Elia. Terus ada si psikopat Jungsun yang sedang merayakan keberhasilannya. Tapi sangat disayangkan guys, dia merayakan ini hanya sendiri. Nah, karena dia kesepian, akhirnya dia menelpon anak buahnya. Keesokan harinya si Kim Ga-eun mengabarkan kalau penggemarnya si Kang Yo-han atau yang membuat ribut itu sudah dibebaskan. Dan ini sangat mencurigakan guys. Mereka curiga ada orang di balik kebebasannya si Juk Chang ini. Namun saat mereka membahas ini, tiba-tiba kepala Mahkamah Agung itu memanggil mereka bertiga bersama si Jinju. Nah, ternyata ada psikopat Jungsun yang merencanakan pemotretan untuk mereka bertiga. Dengan alasan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap persidangan langsung mereka lagi. Lalu saat si Jungsun ingin pulang, si Kang Yo-han datang mencegatnya. Di sini si Kang Yo-han lagi-lagi memberi peringatan kepadanya. Tapi yang sangat membagongkan guys, si Jungsun ini malah menawarkan si Kang Yo-han untuk naik sebagai presiden 2 tahun kemudian. Terus si Kang Yo-han menolaknya secara langsung karena dia tidak ingin bersekongkol dengan si Jungsun ini. Dan saat malam harinya si Kim Ga-eun menanyakan hubungan si Kang Yo-han dengan si Jungsun. Lalu si Kang Yo-han bilang kalau si Jungsun itu adalah pelayan yang dulu pernah lompat karena menyukai si Kang Yo-han. Dan si Kim Ga-eun pun menilai si Kang Yo-han ini terlalu sadis. Menurut si Kang Yo-han, dia sama persis dengan kakaknya yang hanya melihat sampulnya tanpa ingin mengetahui kebenaran yang terjadi. Lalu ada si presiden boneka yang sedang diserang pertanyaan oleh wartawan mengenai geng kekerasan si Juk Chang itu. Di sini dia malah marah saat menjawab semua pertanyaan wartawan itu. Nah, si menteri ini makin sebel melihat kelakuan si presiden boneka itu. Dan dia juga menyalahkan kepala yayasan itu yang menunjuk si presiden itu untuk memimpin negeri. Padahal presiden itu dulunya adalah seorang artis yang menghibur yayasan. Dan menteri ini juga curiga bahwa semua keputusan kepala yayasan itu adalah suruhan dari si sekretaris Jungsun saat itu. Dan ini adalah acara si Jungsun yang melakukan pemotretan untuk persidangan langsung yang dipimpin si Kang Yo-han. Di sela-sela pemotretan, si Kang Yo-han mendapatkan telepon dari anak buahnya. Kalau anak buahnya itu sudah berhasil mengumpulkan info tentang latar belakangnya si Jungsun. Dan dia berencana mengirimkan data itu kepada si menteri yang juga sedang mencari informasi masa lalu si Jungsun. Terus ada si Elia dengan si Kim Ga-eun yang sedang menonton video si Juk Chang itu. Lalu pelayannya menawarkan memasak makanan untuk si Kim Ga-eun dan si Elia. Tapi si Elia tidak mau ikut makan bersama. Dan ternyata guys, alasan selama ini mereka tidak makan masakan si pelayan itu karena si pelayan ini masakannya sangat tidak enak. Dan untuk menghargai perasaan si pelayan itu, mereka menyuruh si pelayan itu untuk berhenti masak makanan untuk mereka. Tapi sayangnya si pelayan itu malah berpikir kalau si Kang Yo-han takut diracuni olehnya. Dan di sini si Kim Ga-eun baru mengetahuinya. Lalu si Kim Ga-eun akhirnya masak untuk makan malam mereka. Dan di sini si Elia langsung menyuruh si Kang Yo-han untuk pulang. Si Kang Yo-han sedikit kaget dan senang mendengar si Elia menyuruhnya pulang. Nah, di sini acara makan malam mereka sangat so sweet banget. Dan si Elia terlihat sangat bahagia.
Dan si Kang Yohan juga sangat senang melihat kebahagiaan yang ada di rumahnya saat ini. Keesokan harinya mereka berencana untuk membuka mulut asisten pribadi si menteri itu, karena dia mengetahui keberadaan penipu ayah si Kim Ga-on yang disembunyikan menteri itu. Terus si Kim Ga-on menawarkan diri untuk berbicara langsung dengan asisten pribadi ini. Tapi tampaknya caranya si Kim Ga-on tidak membuat asisten pribadi itu buka suara. Padahal dia sudah memberikan emas seharga 2 miliar. Terus tiba-tiba si Kang Yohan masuk. Dia mengurangi emas yang sudah diberikan ke asisten pribadi itu. Dan akhirnya saat emas itu tinggal 1 miliar, dia mau menceritakan semuanya. Jadi dia memberikan tips untuk si Kim Ga-on, karena orang akan semakin sengsara dan melakukan apapun jika yang dia miliki itu dirampas. Kayaknya si Kim Ga-on harus belajar banyak dengan si Kang Yohan ini. Terus mereka langsung pergi untuk melihat si penipu itu. Namun saat si Kim Ga-on melihat muka si penipu itu, dia tidak bisa menahan amarahnya guys. Dia ingin menerobos masuk dan membunuh si penipu itu. Tapi si Kang Yohan melarangnya, karena si penipu ini adalah umpan untuk menangkap si menteri itu. Terus keesokan harinya si Kim Ga-on menanyakan kepada si So-hyun apa yang akan si So-hyun lakukan jika dia melakukan hal kejahatan. Lalu si So-hyun bilang dia akan menangkapnya. Tapi si So-hyun sedikit curiga kejahatan apa yang akan dilakukan si Kim Ga-on ini. Dan saat malam harinya dia datang sendiri untuk membunuh si penipu itu. Tapi sebelumnya si penipu itu malah memohon ampun. Dan saat dia mencekik si penipu ini, istri dan anak si penipu itu datang untuk melarangnya. Dan karena si Kim Ga-on hatinya sangat tulus, dia akhirnya tidak sanggup untuk membunuh si penipu itu. Kemudian si Kang Yohan datang. Dia menyuruh si Kim Ga-on untuk memegang si penipu itu. Lalu dia menyiramkan bensin ke uang si penipu itu, yang awalnya si penipu itu bilang kalau uang itu tidak ada. Lalu dia juga menyiramkan bensin ke tempat kerjanya si penipu itu. Di dalamnya ada anak dan istri si penipu itu juga. Nah, saat keduanya terbakar, si Kim Ga-on berusaha untuk menyelamatkan istri dan anak si penipu yang ada di dalam tempat kerja itu. Namun si penipu itu malah berusaha untuk menyelamatkan uangnya yang terbakar. Wah, benar-benar penipu yang jahat. Dia malah memilih menyelamatkan duitnya dibanding anak dan istrinya. Dan saat dia mengetahui ternyata uang yang dibakar itu adalah uang palsu. Terus si Kang Yohan memberikan pisau untuk si Kim Ga-on jika ingin membalaskan dendam ayahnya. Tapi dia bersikap sangat dewasa. Dia tidak ingin menghancurkan masa depannya hanya membunuh si penipu itu. Ternyata si Kang Yohan sudah memindahkan semua duit itu guys. Wah, bener-bener keren cara kerjanya si Kang Yohan ini guys. Nah, di akhir episode ini, semua uang itu dia berikan kepada semua korban penipuan itu. Dan bagaimana selanjutnya, apakah mereka akan berhasil menangkap si menteri itu? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.